Oke, saudara, Pendeta Dr. Erastus Sabdono sekarang lagi viral ya. Bukan karena ada sesuatu yang positif yang dia lakukan dan menyebabkan dia menjadi terkenal sekarang. Tapi ada sebuah pengajaran, bukan hanya satu poin pengajaran, tapi dia menyatakan beberapa hal terkait dengan Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri, tapi kemudian disimpangkan oleh Dr. Erastus Sabdono dengan mengatakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat sejati. Dikritik oleh orang-orang, sehingga dia mengubah lagi di seri Logos berikutnya dengan mengatakan bahwa Yesus itu Juru Selamat sejati. Nah kan, jadi ajaran Pendeta Erastus Sabdono itu mengalami perkembangan atau perubahan demi perubahan seiring kritikan daripada orang-orang terhadap dia. Zaman dulu juga seperti itu. Ketika dia mengatakan Yesus itu bukan Allah, ya, dia pakai istilah Yunani. Yesus itu bukan Theos. Yang Theos itu adalah Bapa. Ditunjukkanlah teks-teks yang mencatat bahwa Yesus adalah Theos, adalah Allah. Tapi kemudian dia mengklarifikasi dengan mengatakan apa? Oh, saya keselip lidah. Yang betul adalah Yesus itu bukan Hotheos, tapi dia adalah Theos. Karena yang Hotheos itu adalah Bapa. Dikritisi lagi dia, dan kemudian mengalami perubahan demi perubahan. Pada masa sekarang juga demikian. Dia mengatakan Yesus bukan Juru Selamat. Kemudian dia revisi menjadi bukan Juru Selamat sejati. Direvisi lagi menjadi Yesus Juru Selamat sejati. Tapi kalau saudara memperhatikan secara jelas video logosnya dia, walaupun dia mengatakan pada akhirnya dia mengatakan Yesus adalah Juru Selamat sejati, tapi penjelasannya selanjutnya tidak menggambarkan hal tersebut. Karena dia mengatakan apa? Yang menjadi kausa atau penyebab utama atau sumber keselamatan itu adalah siapa? Yahweh adalah Bapa itu sendiri. Jadi pada intinya dia sedang mengatakan Yesus bukan Juru Selamat sebetulnya. Tapi kemudian dia melakukan akrobatik kata-kata ya, bersilat kata dengan berbagai teknik orasinya yang terlihat hebat itu untuk menunjukkan atau untuk ingin mempengaruhi jemaat awam. Nah, Yesus bukan Juru Selamat sejati. Dia bukan Allah sejati. Dia bukan Yahweh. Yesus hanya 100% manusia. Karena Sabdono mengatakan ketika di dunia Yesus hanya 100% manusia tanpa 100% Allah, tidak ada. Yang 100% Allah itu siapa? Yaitu Bapa atau Yahweh yang ada di dalam diri Yesus, yang mendiami Yesus. Jadi Yesus hanya 100% manusia. Nah, itu semua adalah teori-teori yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Dan Sabdono adalah seorang pengajar sesat. Dia adalah bidat pada masa kini. Sebetulnya ajarannya yang menyesatkan itu sudah lama, sudah sejak bertahun-tahun lampau. Dia nyatakan sudah banyak orang yang protes, namun organisasi-organisasi yang terkait dengan kekristenan, persekutuan gereja-gereja dan sebagainya, itu terkesan mendiamkan ya, tidak secara frontal melawan kesesatan Erastus Sabdono. Padahal ini doktrin yang mendasar, doktrin yang fundamental, yang seharusnya menjadi perhatian utama daripada gereja-gereja Tuhan atau organisasi-organisasi persekutuan-persekutuan gereja yang ada di Indonesia. Ini doktrin primer, bukan main-main. Ini sudah menyangkut kepada aspek kristologis, Allah Tritunggal, bahkan soteriologi, keselamatan ya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sudah mencakup ketiga poin penting itu, 3 poin utama itu. Maka seharusnya organisasi Kristen harus bergerak bersama-sama untuk apa? Menghancurkan ajaran daripada Erastus Sabdono, atau paling tidak menonaktifkan dia daripada organisasi tempat dia berada, yang misalnya membawahi STT. Maka sekarang ada sebuah kegerakan yang muncul yang dipelopori oleh Dr. Pangeran Manurung dari STTII Purwokerto. Beliau memprakarsai sebuah gerakan yang sangat bagus, yaitu mengumpulkan seluruh STT Indonesia, termasuk asosiasi-asosiasi kekristenan tertentu, untuk bersama-sama menggalang dukungan untuk menghalau ajaran daripada Erastus Sabdono
atau juga bertujuan untuk menonaktifkan beliau dari sebuah organisasi besar yang dia pimpin yang membawahi STT-STT di dalamnya. Ini sebuah gerakan yang bagus yang harus kita dukung bersama, dan bagi saudara STT-STT yang belum tergabung dalam gerakan ini, mari bergabung dalam gerakan ini. Ini batasnya sampai hari Jumat, ya, sampai hari Jumat, karena setelah hari Jumat nanti akan ada tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh gerakan ini. Jadi mari kita dukung bersama gerakan ini untuk menghalau ajaran sesat ini supaya jemaat Tuhan tidak terkontaminasi. Jemaat Tuhan tidak terpengaruh sehingga bisa mengikuti ajaran yang membinasakan itu. Yang membinasakan itu. Dan dalam kesempatan ini saya, anggota daripada Asosiasi Apologis Indonesia, mengajak pihak atau kubu daripada Dr. Erasus Sabdono untuk duduk bareng bersama tim daripada Asosiasi Apologis Indonesia untuk membicarakan ajaran Anda itu. Kami ingin meminta klarifikasi lebih lanjut tentang poin-poin yang sudah Anda ajarkan dalam video Logos yang sudah 11 seri itu, dan termasuk mendiskusikannya secara baik-baik. Mendiskusikan secara akademik, ya. Nanti juga akan ada moderator yang seorang teolog, ya, mungkin S3 juga, yang akan memoderasi jalannya diskusi ilmiah ini, dan mari kita bicarakan bersama, ya, secara akademik. Jadi ini adalah sebuah tantangan terbuka dari Asosiasi Apologis Indonesia kepada pihak Pendeta Dr. Erasus Sabdono untuk melakukan debat terbuka. Kami siap kapan saja sehingga seluruh jemaat bisa menonton itu dan memberikan penilaian yang mana yang benar sesuai dengan yang dinyatakan oleh kitab suci. Jadi kami menanti kesiapan daripada kubu Pendeta Dr. Erasus Sabdono. Tidak harus Pak Sabdono yang datang untuk berdiskusi, karena kami yakin Pendeta Sabdono pasti tidak akan mau berdebat. Karena yang menjadi slogannya dia adalah apa? Teologimu adalah perilakumu, ya kan? Perilakumu adalah teologimu. Dan memang dia sangat menekankan kehidupan yang suci, yang kudus, dan bahkan menjadikan itu syarat sebagai keselamatan. Ya, Lucifer itu tidak bisa dihukum Tuhan. Kenapa? Karena harus ada orang yang hidup sempurna, yang kudus, tidak bercela, supaya untuk membuktikan Lucifer itu bersalah dan patut dihukum. Yesus Kristus anak Allah, kata Erasus, adalah orang yang bisa melakukan itu karena hidup sempurna. Tapi ternyata Yesus tidak cukup. Butuh juga orang-orang lain, orang-orang Kristen lain untuk hidup sempurna, untuk menyatakan Lucifer itu bersalah sehingga dia patut dihukum. Nah, pada intinya Pak Erasus Sabdono ingin mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Nah, itu yang ditekankan, yang menjadi core, yang menjadi inti seluruh pengajarannya. Termasuk dalam video Logos yang dia buat panjang lebar itu. Itu inti pengajarannya. Jadi, atas dasar pengajaran demikian, keyakinan yang demikian, maka dia tidak mau berdebat. Karena dia mengatakan, teologimu adalah perilakumu. Jadi, teologi seseorang itu katanya ditentukan atau ditunjukkan bagaimana dia hidup keseharian di dunia, ya, bukan dalam hal jago berdebat, jago doktrin dan sebagainya. Padahal justru doktrin itu menjadi sesuatu yang sangat penting, yang vital, yang harus diketahui. Kenapa? Karena kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Engkau mau hidup kudus selama-lamanya sampai engkau mati sekalipun, itu tidak bisa membawamu ke surga. Yang bisa membawamu ke surga siapa? Karena engkau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dalam pengertian yang setinggi-tingginya, bukan Tuhan minor, bukan Allah minor, Allah yang lebih rendah daripada Bapa, seperti yang diajarkan oleh Erasus. Tidak seperti itu. Allah dalam pengertian yang setinggi-tingginya, engkau akan diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik. Jadi, kalau ada orang-orang yang terlalu menekankan aspek perbuatan baik, ya, tapi mengabaikan doktrin, justru itu akan membinasakan dia. Itu yang akan membinasakan dia. Keduanya harus berjalan berbarengan. Doktrinnya benar, kehidupan yang suci, jalan bareng. Jangan cuma salah satu saja yang ditekankan. Oke, sekali lagi kami menunggu kesiapan daripada pihak Pendeta Dr. Erasus Sabdono untuk melakukan diskusi terbuka secara live, dan nanti
pihak Asosiasi Apologis Indonesia akan mengajukan Dr. Pangeran Manurung, beliau adalah Ketua STT II dari Purwokerto, yang menjadi perwakilan asasi untuk berdebat dengan pihak Pendeta Erastus Sabdono. Terserah, mau diwakili oleh siapapun. Lebih bagus lagi kalau ada dosen-dosen STT Ekumene yang pro Sabdono untuk melakukan diskusi terbuka, lebih bagus lagi, supaya kelihatan akademis sedikit lah. Jadi kami menunggu, silakan menghubungi kami, Asosiasi Apologis Indonesia, untuk melakukan diskusi secara terbuka. Jangan jadi pengecut. Anda sudah melemparkan teori-teori sesat dan membuat gaduh kekristenan di Indonesia, lalu Anda mau melepas tanggung jawab. Itu bukan tindakan yang kesatria. Itu tindakan pengecut yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Oke, kami menunggu Anda.